Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan sekarang praktek mushaf Ashabul Basri ya. Di sini saya akan screenshot dulu agar bisa dicoret. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat bismillah nggak ada perbedaan, alhamdulillah nggak ada perbedaan. Untuk riwayat siapa? Ashabul Basri ini adalah riwayat Imam Abu Amr, yaitu imam ketiga dengan muridnya yaitu Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Lalu Basroh yang kedua adalah Imam Ya'qub, yaitu dengan dua muridnya yaitu Imam Ruwais dan Imam Rawuh gitu ya. Jadi harus sesuai urutan, jangan Rawuh dulu tapi Ruwais dulu baru Rawuh. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktekkan dua imam tersebut ya, gabungan dua imam tersebut dalam mushaf Ashabul Basri. Maka di sini kita lihat untuk ayat 2 nggak ada perbedaan. Untuk ayat 3 kalau mau diwakaf dengan ayat 4 ya, maka di situ untuk riwayat Susi ada 4 wajah baca di sini ya. As-Susi bil idgham kabir. Imam Susi membaca dengan idgham kabir dan dia punya 4 wajah di sini, 4 wajah baca ya. Yang pertama dengan diidgham kabirkan dengan mat yaitu 6 harokat, lalu tawassut 4 harokat. Apanya yang 4 harokat? Yang hi-nya, karena kita mau mewasol rohimi maliki gitu kan. Maka hi-nya di situ bisa dibaca mat 6 harokat, tawassut berapa? 4 harokat dan qasr 2 harokat gitu ya. Ma'as sukun ya, kita praktekkan ya dari yang 6 harokat dulu ya biar terlihat jelas ya. Rohim maliki. Nah, maknya di sini untuk Imam Susi ya, dia mengikuti Abu Amr karena Imam Susi itu muridnya Abu Amr ya, maka di situ dibacanya dengan pendek gitu ya. Di sini Abu Amr bihadfil alif gitu kan. Maka riwayat Susi juga sama dibaca dengan pendek gitu. Maliki ya. Sekarang kita perhatikan yang hi-nya dibaca 4. Him maliki. Lalu baca yang hi-nya pendek 2 harokat. Himi ya, him maliki gitu. Lalu untuk yang ayat 4 kalau tidak diwasol dari ayat 3 maka cara bacanya adalah untuk maliki tentunya kita baca yang Abu Amr dulu, yaitu yang dibaca mak pendek dulu baru mak panjang ya. Kalau kita mau mewakaf ayat 3 lalu kita ibtida dari maliki dibaca 2 kali, yaitu Abu Amr dulu dengan mak pendek maliki yau gitu, lalu dibaca yang panjang maliki yau. Itu untuk riwayat Imam Ya'qubnya. Seperti itu ya. Di sini memakai mushaf Imam Hafiz, tapi Imam Hafiz kan tidak dibahas di mushaf Ashabul Basri ini ya. Jadi kita tentu nggak baca Hafiz di sini karena yang kita baca adalah riwayat Imam Abu Amr dengan Imam Ya'qub gitu. Nah, terus ayat 6 di sini ya untuk sirot bagaimana? Di sini ada keterangannya dibaca sin untuk riwayat siapa? Ruwais. Berarti Ruwais itu adalah muridnya Imam Ya'qub. Imam 9 berarti yang imam 3 dulu berarti yang kita baca yaitu Imam Abu Amr, maka dibaca dengan shad dulu ya, ihdinasi pakai shad dulu, ihdinasirol gitu ya. Lalu kita baca yang kedua yaitu dengan sin ya, ihdinasiro. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, lalu untuk ayat ke-7 di sini saya kasih penjelasan ya. Nah, di sini ada penjelasannya untuk
ayat 7 ya. Jadi ayat 7 ya, ini salah saya nulisnya ayat 7 harusnya. Ayat 7 itu jika mau membaca dengan bil ayah ya, setorannya pakai bil ayat, yaitu satu ayat penuh ya, waqaf, maka di sini ada 3 cara ya, yaitu dibaca shod untuk sirotolnya, lalu alaihim dibaca him. Lalu yang kedua adalah dibaca sin, yaitu riwayat siapa tadi, Ruwais ya, dibaca sin, lalu alaihum, karena Imam Ya'qub itu baca alaihum bukan alaihim. Lalu yang ketiga adalah membaca dengan shod dan alaihum, jadi sirotnya dibaca shod, itu riwayat Rawuh ya, tapi riwayat Rawuh juga pakai alaihum bukan alaihim ya. Jadi yang pertama ini berarti Abu Amr, yang kedua adalah Ruwais, yang ketiga adalah Rawuh ya. Jadi Ruwais dulu yang dibaca baru Rawuh, karena murid pertama dari Yakub itu Ruwais, baru Rawuh. Seperti itu ya. Adapun kalau kita mau menjamak dengan bil waqaf ya, jadi ada 2 cara menjamak kan, bisa dengan bil ayat, bisa dengan bil waqaf. Maka kalau mau menjamak dengan bil waqaf ya, di pertengahan ayat berhenti gitu, itu namanya bil waqaf. Maka ada 3 cara baca, yaitu bukan 3 cara baca ya, ada 3 urutan baca. Yang pertama adalah urutan pertama membaca dengan shod dan alaihim. Yang kedua shod dan alaihim tentunya bacaan Abu Amr ya. Lalu shod alaihum di sini juga masih riwayatnya Rawuh ya di sini ya, bil waqaf. Berarti Rawuh. Lalu sin alaihum ya, riwayatnya Ruwais ya. Seperti itu kalau menjamak dengan bil waqaf ya. Kita praktekkan sekarang ya. Ya, kita praktekkan sekarang. Yang pertama adalah dibaca, saya menjamak dengan bil waqaf ya. Jadi saya baca sampai alaihim yang kedua gitu. Yang pertama adalah dibaca shod dan alaihim ya. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu dibaca shod dan alaihum ya. Maka kita baca si ya pakai shod, shiratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum gitu. Lalu yang ketiga adalah dibaca sin dan alaihum. Sirotnya kita baca si ya, pakai sin. Siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim gitu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Seperti itu untuk membaca ayat ke-7 ya. Jadi ada bil ayat dengan bil waqaf, berbeda cara membacanya, walaupun sama-sama 3 urutan gitu ya. Lalu kita lanjutkan sekarang, yaitu membaca untuk saya jelaskan untuk bagaimana cara membaca ayat 6 ya di sini. Karena di sini ada perbedaan antara Abu Amr dan Ruwais ya dalam anzar tahumnya. Lalu alaihim juga berbeda. Lalu di sini juga ada riwayat Susi, yaitu ibdal yu'minun menjadi yuminun gitu ya. Maka di sini saat membaca ayat 6 ada 4 kali baca ya. Yang pertama, urutan pertama adalah kita baca Abu Amr dulu, yaitu yang di sini ada keterangan Abu Amr bitashil ma'al idkhol ya. Jadi a-nya 2 rakaat karena idkhol ya ditambah alif. Anzar gitu ya.
anzartahum. Kita praktekkan di sini. Lalu yang kedua ya, dibaca susi dulu ya, dibaca susi dulu setelah ini sama alaihim anzartahum seperti Abu Amr. Lalu susinya dibaca yuminun. Kita praktekkan nomor 1 ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim, di situ sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekarang susi ya, langsung ya la yu'minun aja, anzarnya nggak usah diulang. La yu'minun, karena susi sama untuk anzartahum yaitu tashil mangal idkhol seperti Abu Amr ya, karena satu guru. Nah, lalu berikutnya yang nomor 3 yaitu membaca ruwais dulu ya, karena ruwais itu urutan murid pertama dari Imam Ya'qub ya, maka dibaca alaihum ya di sini. Alaihim harus alaihum karena Imam Ya'qub. Lalu plus di sini ada keterangan untuk ruwais yaitu tashil tapi enggak idkhol. An, ini cara bacanya an ya, an gitu. Kita praktekkan ya nomor 3 Imam Ruwais ya, yaitu alaihum plus an ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihum anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu urutan keempat adalah membaca dengan roh, yaitu anzartahumnya seperti hafaz ya, tapi dengan alaihum ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihum aan ya, tahqiq. Sawa'un alaihum aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti itu ya. Jadi untuk cara membaca menjamak antara Imam Abu Amr dengan Imam Ya'qub ya. Barakallahu fiik.